Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and friends. Before begin, let me introduce myself and my team. I am Yumi Fardila Listari. My first team is Agil Hamda and my last team is Nanda Afrian. We are from Group 8. We will explain about imagery of mathematics. Let's begin. Imagery of mathematics we divide into 6 parts. The first part is visual symbols and verbal symbols. The second part is socialized thinking. The third part is visual symbols in geometry. The fourth part is visual argument presentation. The fifth part is the two system in conjunction. And the last part is the two system compare. Okay, our first discussion about verbal symbols and visual symbols. Before that, let me give some of wacana yang mana kita tahu bahwa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran matematis siswa, penting halnya bagi seorang guru memiliki strategi-strategi pembelajaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru tersebut sama halnya apa yang akan ditangkap oleh siswa. Nah, dengan strategi-strategi pembelajaran yang baik dan benar, tentunya akan membuat siswa memahami konsep-konsep yang diberikan. Nah, pada intinya itu apa? Intinya itu adalah bagaimana seorang guru dalam mengkomunikasikan konsep-konsep yang akan ia berikan. Nah, sehingga dapat mendorong siswa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran matematisnya. Nah, dengan verbal symbols and visual symbols inilah cara yang cocok untuk mengkomunikasikan konsep-konsep yang diberikan tersebut. Nah, verbal symbols are a form of writing from words so that they can be seen, not only heard. So that verbal is the written words and the spoken words. Maksudnya itu bagaimana? Nah, verbal symbols di sini kita udah tahu pasti verbal artinya lisan. Nah, berarti simbol lisan. Nah, simbol lisan ini tentunya cara mengkomunikasikannya yaitu dengan ucapan. Nah, sesuatu yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita ucapkan tentunya dapat kita tuliskan, bukan? Nah, makanya verbal simbol ini dapat diartikan sebagai kata-kata yang diucapkan dan kata-kata yang dituliskan. Okay, look at the symbol below. Okay, there are three symbol. Yang pertama kita lihat dua buah simbol di first square. Ada dua buah simbol. Nah, jika kita perhatikan kedua buah simbol ini tentunya dapat kita baca secara jelas. Nah, simbol yang pertama itu dapat kita baca integral A sampai B dari sin X dx, right? Dan simbol kedua pun dapat kita baca secara jelas, yaitu himpunan semua nilai X sedemikian hingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fungsi dari verbal symbols itu sendiri yang pertama dapat kita tulis singkat, sehingga dapat menghemat waktu dalam pengerjaannya. Nah, yang kedua, tentunya dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan kita lakukan selama penggunaan simbol-simbol ini. Nah, yang ketiga, menambah kejelasan dan kekuatan tentang apa yang kita tuliskan. Nah, kita lihat contoh lainnya. Pada kotak yang kedua, nah, simbol ini dapat kita baca P membagi habis AB, maka P membagi habis A, atau P membagi habis B. Nah, jika misalnya
di suatu masalah, kita buat simbol dengan kata-kata sepanjang itu tentunya akan sangat membuang-buang waktu kita. Makanya, fungsi dari verbal simbol ini adalah mempersingkat waktu dengan menuliskan seperti ini saja, begitu. Oke. Selanjutnya yaitu visual symbols. Visual symbols are symbols in the form of diagrams of everything, especially image of geometry. Nah, visual symbol ini merupakan simbol-simbol yang membentuk diagram dari segala sesuatu, khususnya itu gambar-gambar pada geometri. Nah, kedua simbol ini yaitu visual symbols and verbal symbols dapat kita gunakan secara bersamaan maupun secara terpisah. Nah, contoh-contoh kita gunakan secara bersamaan itu dapat kita temukan pada diagram yang memiliki penjelasan-penjelasan verbalnya. Nah, yang kedua yaitu pada perhitungan-perhitungan trigonometri. Yang ketiga yaitu pada kurva yang memiliki persamaannya. Nah, jika kita lihat untuk contoh penggunaan verbal symbols and visual symbols ini secara terpisah, dapat kita lihat pada simbol-simbol aljabar tanpa gambar atau diagram. Nah, terlihat di sini bahwa verbal symbols sangat diperlukan dibandingkan visual symbols. Namun kadang visual symbols itu lebih mudah dipahami daripada verbal symbols. Nah, berikut contoh penggunaan verbal symbols and visual symbols secara bersamaan. Nah, misalnya begini, kita melihat suatu bangunan yang berbentuk persegi panjang di sebuah gambar. Nah, kita representasikan bahwa ada seorang surveyor yang lagi mengamati atap bangunan tersebut. Nah, kita tahu bahwa jarak surveyor itu jarak bagian bawah ya, surveyor itu dari bangunan yaitu 100 meter. Sedangkan sudut paling bawah dari surveyor hingga atap bangunan itu yaitu 30 derajat. Nah, di sini kita dapat menghitung tinggi bangunan itu dengan menggambarkannya menjadi seperti right triangle atau segitiga siku-siku. Nah, dengan kita mengetahui derajatnya, jaraknya, dapat kita tuliskan verbal symbolsnya yaitu H atau tinggi dari bangunan tersebut is equal to 100 kali tan 30 derajat. Nah, beginilah contoh dari penggunaan visual symbols dan verbal symbols secara bersamaan. Nah, di sini terlihat bahwa diagram tersebut sangat membantu kita untuk mewakili struktur masalah yang ingin kita pecahkan. Nah, pemikiran sangat berhubungan dengan penggunaan simbol. Gambaran-gambaran visual sering lebih sulit dikomunikasikan, right? Daripada simbol-simbol auditory. Nah, untuk mengkomunikasikan simbol-simbol visual tersebut, kita harus bisa menggambarkan atau melukiskannya. Oke, kita masuk the next topic is socialized thinking. Verbal thinking is easier to socialize. Nah, verbal thinking ini lebih mudah untuk kita sosialisasikan. Kenapa? Karena begini, kita lihat secara harfiah saja. Misalnya, ada seseorang yang sedang berdiri di suatu titik menghadap sesuatu, misalnya melihat sebuah
bangunan. Nah, namun jika orang tersebut berpindah posisi, tentunya tidak bangunan itu lagi yang akan dilihatnya. Bisa jadi hal lain yang akan dilihatnya. Namun, jika orang tersebut berdiri di suatu titik dan mendengarkan suatu suara, nah jika dia berganti posisi pun, dia akan mendengarkan suara yang sama. Nah, disinilah kenapa pemikiran verbal itu lebih mudah disosialisasikan daripada visual. Karena jika kita berada di suatu tempat dengan beberapa orang, apa yang kita lihat belum tentu sama apa yang orang sekitar kita lihat. Namun, apa yang kita dengar saat itu, tentu saja orang sekitar kita dengar merupakan hal yang sama dengan yang kita dengar. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa visual itu sangat sulit untuk dikomunikasikan dan bersifat individual. Nah, sedangkan verbal mudah untuk dikomunikasikan dan bersifat kolektif. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh the next my team is Agil Hamda. Okay, I will continue the presentation. The next topic is about visual geometry symbol. Simbol ini merupakan cabang yang memakai geometri dalam pengumpulannya, di mana geometri ini merupakan konteks yang disukai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena memiliki diagram tampak yang jelas sehingga lebih mudah untuk menjelaskan simbol-simbol visual yang ada. Simbol yang terlihat pun lebih abstrak daripada representasi visual dari suatu objek. Nah, dengan kata lain, visual geometry symbols merupakan konteks yang sering dipakai untuk menyelidiki jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan diagram tampak. Nah, simbol visual ini di tingkat manapun memiliki hubungan yang lebih dekat dengan konsep dibandingkan dengan simbol verbal. Perbedaan terpenting antara keduanya simbol between photos or visual and words is that one is more visible. Atau dengan kata lain, yang satu lebih terlihat sebagai objek khas dari rangkaian diwakilinya, and the other do not appear that way. Sedangkan yang lain tidak tampak seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari simbol geometri. The verbal symbol of the geometric symbol above is a parallelogram, atau dengan kata lain, itu merupakan yang disebut dengan jajar genjang. Nah, sedangkan simbol verbalnya yaitu dengan mengatakan itu adalah parallelogram atau jajar genjang. Sedangkan simbol geometrik itu kita menggambarkan bentuknya dengan jelas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan tentu selalu menyertai semuanya. Begitu juga dengan simbol visual geometri. Kelebihannya yaitu mampu menumbuhkan pemahaman yang baik terhadap konsep, sedangkan kekurangannya, jika gambar yang diilustrasikan tidak jelas, maka akan susah untuk dikomunikasikan dan juga dipahami. Image must be well illustrated in order to be communicated, and the axis is able to force good understanding of concepts. The next is visual argument presentation atau argumen visual.
Nah, dengan menggunakan argumen visual, kita masih dapat menggunakan simbol visual dengan keunggulan yang lebih daripada hanya sebatas geometrik visual simbol. Kenapa demikian? Karena kita dapat melakukan presentasi dengan lebih jelas dengan menambahkan ketentuan-ketentuan sederhana sehingga diagram yang kita gambarkan tersampaikan lebih jelas dan realistis dan mudah dipahami. With a few simple changes, we can further optimize the visual presentation. There are 3 changes that we can use. Pertama, dengan presentasi visual akan terlihat bagian yang mana yang kita maksud. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan teorema dan kita pun dapat membuktikan teorema tersebut dengan lebih jelas dengan menggunakan argumen presentasi visual geometri. There are 3 steps or 3 advantages that we can get. Berikut salah satu contohnya. In a circle or congruent circle, congruent chords are equidistant from the center. Converse, in a circle or congruent circle, chords equidistant from the center are congruent. Jika segmen AB kongruen dengan CD, maka OF sama dengan OE. Ini dapat kita buktikan karena kita sudah menunjukkan dengan jelas sebelumnya dengan menggunakan argumen bahwa AB kongruen dengan CD. Maka menggunakan pembuktian kita dapat buktikan bahwa OF sama dengan OE. Sehingga nanti dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti bahwa garis OF memiliki panjang yang sama dengan garis OE seperti yang dibuktikan pada tabel samping. Nah, berikut salah satu contoh lainnya yaitu if a quadrilateral with one set of parallel sides is an isosceles trapezoid with like are congruent. Maka kita akan membuktikan bahwa AD kongruen dengan BC. Nah, dengan jelas dikatakan bahwa if a quadrilateral with one set of parallel sides is an isosceles trapezoid, its like are congruent. Ini menunjukkan adanya argumen penyampaian visual geometri, sehingga kita dapat buktikan dengan beberapa step dan menunjukkan bahwa AD kongruen dengan BC seperti yang tertera pada tabel di samping. The next presentation will do by my friends Nanda. Thank you. Okay, I will continue the explanation of imagery in mathematics. It is about the two systems in conjunction. Based on the previous explanation, we know that everyone has a different in their mental imagery. The first type, there are individuals who have strong verbal imagery. The second type, there are individuals who have strong visual imagery. And the last, there are also individuals who have available both. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari imajinasi dalam matematika, yaitu tentang penggabungan dari dua sistem. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penjelasan oleh Yumi dan Agil,
kita mengetahui bahwa setiap orang mempunyai imajinasi mental yang berbeda. Artinya, setiap orang berbeda dalam mengimajinasikan, membayangkan, dan memahami sesuatu. Ada orang yang kuat dalam imajinasi verbal. Artinya, ada seseorang yang mudah untuk mengimajinasikan, membayangkan, dan memahami sesuatu secara verbal, yaitu dalam bentuk kata-kata yang tertulis maupun secara lisan. Kemudian, ada juga seseorang yang kuat dalam imajinasi secara visual. Artinya, dia mudah untuk mengimajinasikan, membayangkan, dan memahami sesuatu dalam bentuk visual, yaitu dalam bentuk gambar, diagram, dan seterusnya. Dan terakhir, ada juga orang yang mudah dalam memahami sesuatu, baik secara verbal maupun secara visual. Because of that, verbal imagery will correspond with verbal symbol, and visual imagery will correspond with visual symbol. Oleh karena itu, imajinasi secara verbal itu nantinya akan berkaitan dengan simbol verbal. Kenapa? Karena bagi orang yang mudah memahami sesuatu dalam imajinasi verbal, itu dia akan mudah memahami, membayangkan, dan mengimajinasikan sesuatu dalam bentuk kata-kata yang tertulis maupun secara lisan. Dan di dalam matematika, hal ini sering dikaitkan dengan aljabar. Dan aljabar sering diistilahkan dengan simbol verbal. Kemudian, visual imagery. Imajinasi secara visual. Yaitu seorang yang mudah memahami sesuatu dalam bentuk gambar, diagram, dan lain-lain. Dan terkhusus dalam matematika, dia akan mudah untuk memahami gambar-gambar dalam bentuk geometri, atau kita sebut dengan simbol visual. But in mathematics, we can combine the two systems. What are they? The two systems are verbal and visual symbol. Dan di dalam matematika, kita bisa menggabungkan antara dua sistem ini. Apakah dua sistem yang dimaksud? Yaitu simbol verbal dan simbol visual. Dan penggabungan antara simbol verbal dan simbol visual itu telah dipelopori oleh seorang matematikawan yang bernama René Descartes yang hidup tahun 1596 sampai 1650. Dan salah satu karya fenomenal dari René Descartes adalah geometri analitik, di mana di dalam geometri analitik, dalam menjelaskan sebuah konsep, itu menggunakan dua buah simbol, yaitu simbol verbal dan simbol visual. Simbol visual itu disajikan dalam bentuk gambar-gambar geometri, dan simbol verbal itu disajikan dalam bentuk persamaan aljabar. To make it be clear, we will see the examples. The first example is Cartesian coordinate systems. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat Cartesius digunakan untuk
mengidentifikasi posisi atau letak dari sebuah titik. Misalnya, kita akan mencari posisi atau letak dari titik P. Maka kita lihat absisnya. Sepanjang sumbu X itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Sedangkan ordinat itu ada 2 satuan. Sehingga kita dapat menyimpulkan titik P terletak di koordinat 5,2. Di sini terdapat penggabungan antara dua buah sistem tadi, yaitu simbol visual dan simbol verbal. Simbol visual itu disajikan dalam bentuk gambar sistem koordinat kartesius seperti ini. Dan simbol verbal itu disajikan dalam bentuk tulisan titik P berada di koordinat 5,2. Dan contoh ini bisa kita generalisasikan menjadi misalnya titik P berada di koordinat X, Y. Contoh selanjutnya adalah the equation of circle, yaitu persamaan lingkaran. Secara visual, simbol visual kita bisa menggambarkan persamaan lingkaran seperti ini. Gambar yang terlihat pada slide PowerPoint ini. Dan secara verbal, simbol verbal kita dapat menuliskannya dalam persamaan aljabar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Untuk mendapatkannya, kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu antara titik P, yang misalkan posisinya di X, Y, dan titik O, yaitu 0,0. Rumus jarak dua titik adalah akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Jadi, untuk mendapatkan R panjang ini, yaitu sama dengan X kurang 0 dikuadratkan tambah Y kurang 0 dikuadratkan. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan kita kuadratkan kedua ruas, itu hasilnya akan menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi secara visual kita dapat menyajikannya dalam bentuk gambar geometri, dan dalam bentuk simbol verbal kita menyajikan dalam persamaan aljabar. Okay, the next example is equation of parabola. Persamaan parabola jika disajikan secara visual itu akan berbentuk seperti gambar ini. Dan secara verbal itu akan berbentuk Y kuadrat sama dengan 4 kali AX. Untuk mendapatkan simbol verbal ini, kita dapat menggambarkan sumbu direktris di sebelah sini, dan titik fokus misalnya di sini, maka jarak dari satu titik di parabola ini, titik fokus, dan jaraknya ke sumbu direktris itu akan sama. Dan nanti setelah dilakukan manipulasi aljabar, akan didapatkan persamaan Y kuadrat sama dengan 4AX. Jadi secara visual kita dapat menggambarkan persamaan parabola seperti ini, dan secara verbal kita dapat menuliskannya dalam persamaan aljabar Y kuadrat sama dengan 4AX. The next example is the equation of ellipse. Dan persamaan elips jika disajikan secara visual akan membentuk seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menyajikannya dalam simbol verbal, yaitu dalam persamaan X kuadrat per A kuadrat
tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan the next example is the equation of hyperbole. Persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola pun jika disajikan dalam gambar geometri atau secara simbol visual berbentuk seperti ini. Dan jika disajikan secara verbal, itu akan membentuk persamaan aljabar S kuadrat per A kuadrat dikurang E kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Okay, the last is about the two systems compared, yaitu tentang perbandingan antara dua sistem, yaitu perbandingan antara simbol visual dan simbol verbal. The first, in the visual symbol, abstract spatial properties such as shape, position, and in the verbal algebraic, abstract properties which are independent of spatial configuration such as number. Perbandingan pertama, di simbol visual, itu akan bersifat abstrak keruangan, seperti bentuk dan posisi. Sedangkan simbol verbal, dan simbol verbal ini sering diistilahkan dengan verbal algebraic, yaitu memiliki sifat abstrak yang bebas dari sifat keruangan, seperti bilangan, persamaan, aljabar, dan lain-lain. The second, the visual symbol harder to communicate, and the verbal algebraic it's easier to communicate. Perbandingan yang kedua, simbol visual itu biasanya lebih sulit untuk dikomunikasikan, sedangkan simbol verbal itu lebih mudah untuk dikomunikasikan. The next, visual symbol might represent more individual thinking, and verbal symbol may represent more stylized thinking. Perbandingan selanjutnya, simbol visual itu lebih merepresentasikan, menyajikan pemikiran individu. Sedangkan simbol verbal lebih menyajikan, merepresentasikan pemikiran secara umum. The next compare, the visual symbol is integrative and showing structure, and verbal algebraic is analytic and showing detail. Perbandingan selanjutnya, simbol visual itu lebih bersifat integratif atau menyeluruh dan menampilkan struktur. Sedangkan simbol verbal itu lebih bersifat analitis dan menunjukkan detail atau rincian. Kemudian, the next, a comparison of visual and verbal symbol. The visual symbol is simultaneous and verbal symbol is sequential. Visual symbol itu bersifat simultan atau serentak, dan simbol verbal itu bersifat berurutan. Ada urutan, ada langkah-langkah. Kita dapat melihat kalau gambar-gambar geometri itu akan disajikan secara utuh langsung, secara serentak. Sajikan sebuah gambar geometri. Sedangkan persamaan aljabar itu jika dilihat prosesnya akan ada baris per baris. Pertama ini langkahnya, dan baris kedua ini langkahnya, sampai ditemukan hasilnya persamaan aljabar tersebut, sehingga dia bersifat sekuensial atau berurutan. Then the last, the compared of visual symbol and verbal symbol. The visual symbol is intuitive
and the verbal symbol is logical. Perbandingan yang terakhir, simbol visual itu bersifat intuitif dan verbal symbol bersifat logis. Okay, that all the explanation of group 8. Sorry for mistakes. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.